Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak kepada sahabat Yesbis dimanapun saat ini berada, senantiasalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, terutama di saat akhir-akhir bulan suci Ramadan dan ibadah full 1 bulan yang sahabat Yesbis lakukan dimanapun saatnya, dalam bentuk apapun. Marilah kita juga tidak pernah berhenti baca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Cukup sederhana kalau kita mengikuti malaikat Jibril, bacalah Shallallahu ala Muhammad 1000 kali sehari. Usahakan sebaik-baiknya. Insya Allah kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan apa yang kita cita-citakan. Ini untuk nasihat saya pribadi dan semoga sahabat Yesbis bisa juga merembes di dalamnya. Sahabat Yesbis tercinta, kita tinggal menghitung hari saja dan kita akan segera menyambut hadirnya Idul Fitri 1444 Hijriah ini. Sahabat Yesbis tercinta, ketika kita akan mengakhiri puasa bulan suci Ramadan, menghitung hari saja kita, maka yang kita siapkan tentu adalah menjelang Idul Fitri dengan membiasakan tradisi mudik dari mana saja kota yang semula sahabat Yesbis berada untuk kembali mengunjungi keluarga dan kampung halaman. Dan itu sudah menjadi tradisi, katakanlah winduan tahun silam, rutin dilakukan sebagian besar masyarakat Indonesia. Sehingga tampak sekali kalau kita datang ke Jakarta hari ini, kita datang ke Surabaya hari ini, kota-kota besar di Indonesia tampak lengang karena masyarakatnya mayoritas mereka beragama Islam dan kembali ke kampung halamannya. Tapi sahabat Yesbis, kita tidak hanya sekedar mempersiapkan kebutuhan mudik itu saja. Kita dan keluarga tentu juga perlu menyiapkan hati dan diri kita untuk menyambut hari kemenangan itu. Sahabat Yesbis, izinkan saya memberikan tips menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ini. Tips yang pertama, benahilah penampilan diri kita ini. Yang pertama, menyiapkan diri menyambut Hari Raya Idul Fitri adalah memperbaiki penampilan masing-masing keluarga kita. Bagaimana kondisi ibu kita, bapak kita, istri kita atau suami kita, anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Mereka berikan penampilan yang terbaik, apakah itu dalam bentuk pakaian ataupun lainnya. Bahkan jika ada rezeki yang berlebih, tidak ada salahnya membeli pakaian baru yang lebih simpel dan lebih sopan untuk kita tampilkan di publik sesuai dengan anjuran agama. Tetapi saya tidak bisa berhenti berpesan, hindari perubahan penampilan yang terlalu berlebihan. Ya, katakanlah seperti menggunakan perhiasan berlebih, sehingga tangan kita full gelang keroncongan, mulai dari pegelangan sampai dengan bau kanan kiri. Kalau kita keluarkan keluar, bagi yang ibu-ibu ataupun mbak-mbak, kita upayakan itu tidak. Demikian juga mengecat rambut warna misalnya, silakan saja. Dan jangan cat yang terlalu mencolok. Atau bahkan menggunakan kerudung yang terkesan glamor dan mewah. Jangan. Itu pesan yang pertama untuk kita semuanya anggota keluarga. Ya, zayyinu a'yadakum bitakbir. Jangan pernah berhenti kita bertakbir menjelang Hari Raya Idul Fitri pada malamnya itu. Yang kedua, benahilah rumah kita. Tidak hanya diri sendiri yang kita harus membenahi, tapi rumah kita upayakan bersihkan sebersih-bersihnya. Tata ruangan kita rapih. Yang semula kursinya seperti ini, kita ubah seperti ini. Begitu cara kita menyambut lebaran kita. Di mana-mana. Kebersihan, kerapian rumah adalah cermin dari pribadi keluarga kita. Oleh karena itu, tips rumah tangga kali ini
saya menyarankan kepada sahabat Yespis semuanya untuk melakukan pembenahan rumah, seperti membersihkan seluruh ruangan rumah, mengecat ulang jika itu masih memungkinkan, dan atau menata ulang ruangan-ruangan. Ini dilakukan terutama jika rumah kita akan mendapat kunjungan dari sanak keluarga. Nah, dengan kondisi rumah yang apik dan bersih, indah, tidak harus mewah ya, apik, bersih, indah, keluarga dan saudara yang bersilaturahim tentu akan merasakan nyaman di dalamnya. Yang ketiga, sahabat Yespis, jangan lupa perbanyak ibadah. Dalam menyambut Idul Fitri 1444 Hijriah pasca pandemi ini, bersihkanlah hati dan dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah baiknya jika kita dan keluarga bersama-sama memperbanyak ibadah, seperti mengikuti zikir, takbir, sholat id paginya, dan melakukan kegiatan berbuka puasa atau sahur on the road, karena esok masih puasa kita, dengan saudara kita yang anggaplah kurang beruntung. Syukur kalau kita bisa berbagi takjil di jalan-jalan. Luar biasa ini. Yang keempat, sahabat Yespis, belajarlah kita memaafkan kepada orang lain. Kadang, sahabat Yespis, tujuan dan pikiran kita memang tidak sejalan dengan orang lain. Itu pasti. Karena setiap kita punya pikiran dan tujuan hidup sendiri-sendiri. Dan itu memang ragam yang diberikan Allah kepada kita. Bahkan seringkali hati kita akan merasa tersakiti karena perbuatan orang lain. Mungkin orang itu tidak menyadari bahwa dia melakukan kesalahan dan akhirnya tidak meminta maaf kepada kita. Tetapi tidak ada salahnya kita membersihkan hati dengan memaafkan kesalahan orang lain dan tidak menjadi pendendam. Ini tidak hanya dilakukan di saat kita menyambut Hari Raya Idul Fitri saja. Sebaiknya kebiasaan baik ini lakukan setiap waktu. Dan apalagi kita harus berhusnudzon kepada siapapun. Yang kelima, sahabat Yespis, jangan lupa membayar zakat fitrah. Perlu kita ketahui, sahabat Yespis, zakat menjelang Lebaran berbeda dengan zakat penghasilan yang dikeluarkan setiap waktu atau setiap tahun, sesuai dengan tahun di mana ia hitung zakat mal itu. Di Indonesia sendiri, sahabat Yespis, umumnya zakat fitrah berupa beras sebanyak 2,5 kg, 2,5 kg, yang dibagikan saat malam takbiran atau malam menjelang Idul Fitri. Zakat ini dibagikan kepada saudara kita yang dianggap kurang beruntung, agar mereka bisa turut merasakan kebahagiaan dalam menyambut Idul Fitri atau Lebaran ini. 5 tip yang saya bagi bersama sahabat Yespis ini semata-mata karena kita adalah sahabat tercinta. Lebaran akan segera tiba, sahabat Yespis. Dalam waktu dekat, hitunglah jam, kita akan memasukinya. Pertanyaan kita, apakah kita dan keluarga sudah mempersiapkan hati kita dan diri kita untuk menyambut Idul Fitri? Jika belum, ajak seluruh anggota keluarga untuk mempersiapkannya sekarang. Semoga ini bermanfaat untuk saya dan sahabat Yespis. Dan saya, Muhtar Nuha, dari Studio Yespis mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.